Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nurfadila di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang unsur pembangun novel dan kebahasaan novel. Ya, yang pertama kita akan membahas unsur pembangun novel terlebih dahulu. Unsur pembangun novel itu ada dua, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam novel itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar novel. Dan unsur ekstrinsik ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pengarang. Ya, yuk mari kita bahas satu persatu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik novel itu meliputi ada tema, amanat, latar, tokoh dan penokohan, alur atau plot, dan sudut pandang. Satu persatu akan kita bahas bersama. Kita bahas yang pertama adalah tema. Tema itu juga dikatakan dengan unsur paling utama di dalam novel. Mengapa? Karena tema merupakan gagasan utama, sehingga tema merupakan jiwa dari novel itu sendiri. Mengapa dikatakan jiwa? Karena sebuah novel tidak akan pernah tercipta ataupun terbangun tanpa adanya yang namanya tema. Karena apa? Karena tema itulah hal yang diceritakan di dalam novel, sehingga tema itu sifatnya general atau umum. Contoh dari tema apa yang bisa diangkat dalam novel? Contohnya banyak sekali ya, misalnya ada pengalaman pribadi pengarang, misalnya tentang itu bisa meliputi pendidikan, bisa meliputi perjuangan, sejarah, romansa atau percintaan, bisa juga dengan persahabatan dan lain-lain. Jadi masih banyak sekali tema-tema yang bisa diangkat di sebuah novel. Tapi untuk yang sering digunakan tema bisa adalah yang saya sebutkan tadi, begitu ya. Ya, kita bahas selanjutnya. Kita bahas tentang amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang namanya pesan atau amanat itu pasti tentunya adalah sesuatu hal yang positif, dan amanat itu selalu berkaitan dengan tema. Contohnya, misalnya temanya perjuangan, amanatnya apa? Misalnya janganlah menyerah, terus berjuang hingga berhasil. Kalau misalnya temanya bukan perjuangan tapi romansa atau percintaan, oh ya, berarti amanatnya bisa apa? Jangan gampang menyerah untuk mendapatkan cinta misalnya, atau perjuangan cinta, atau misalnya kesetiaan seorang pasangan dan lain sebagainya. Kemudian amanat itu dapat disampaikan dengan cara tersirat atau tersurat. Yang tersirat itu atau tidak langsung itu berarti kita perlu membaca untuk menyimpulkan amanatnya, kita perlu membaca terlebih dahulu novel tersebut dari awal sampai akhir, baru kita dapat menyimpulkan apa itu amanatnya sebuah novel. Sedangkan yang tersurat atau secara langsung, berarti amanat itu secara langsung dituliskan pengarang di dalam novel tersebut. Misalnya, jadi orang itu jangan pantang menyerah, jadi pemuda itu jangan pantang menyerah, harus tegar, harus terus berjuang untuk mendapatkan sebuah cita-cita. Nah, seperti itu kan tertulis langsung dengan kata-katanya. Tetapi kalau tersirat itu biasanya digambarkan melalui bisa dialog, bisa watak tokoh, bisa sebuah dari peristiwa. Nah, jadi untuk mengetahui amanat jika itu tersirat, maka kita perlu membacanya dari awal sampai akhir terlebih dahulu. Nah, itu untuk amanat. Kemudian kita lanjutkan ke latar atau setting ya. Kalau orang seringnya dikatakan apa sih itu latar, apa sih itu setting? Tempat. Tidak salah, tapi kurang tepat. Mengapa? Karena latar atau setting itu tidak hanya meliputi tempat, tetapi meliputi waktu, tempat, dan suasana. Jadi ketika ditanya apa itu latar atau setting, itu harus meliputi 3 hal, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Tidak hanya tempat saja ya. Oke, ini saya punya contoh dari kutipan sebuah novel. Ya, saya bacakan. Pada malam itu, aku pun pulang dan lalu membereskan diriku di kamar. Perasaan sangat sedih malam itu. Tidak kusangka dia teman baikku yang ku kenal dulu ternyata tega berbuat seperti itu kepadaku.
hanya demi seorang laki-laki yang tak tahu malu. Nah, dari kutipan novel ini itu tergambar jelas ya, ada latar dan atau settingnya, yaitu meliputi waktu, tempat, dan suasana. Tempatnya di mana? Ya, di kamar. Kemudian waktunya kapan? Di malam hari, dan suasananya bagaimana? Sangat sedih, begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang tokoh dan penokohan. Ingat, yang namanya tokoh dan penokohan itu berbeda. Kalau tokoh adalah nama seseorang atau nama tokohnya atau yang nama pemerannya, itu tokoh yang ada di dalam novel. Sedangkan penokohan adalah watak atau sifat dari tokoh. Ya, misalnya di dalam novel Dylan misalnya, tokohnya siapa? Ada Dylan, ada Melia, ada ibunya Dylan, ada orang tuanya Melia, orang tuanya Dylan, itu disebut dengan tokoh. Kemudian penokohannya dalam novel Dylan itu bagaimana? Oh, tokoh utamanya adalah Dylan. Oh, Dylan tuh penokohannya bagaimana? Oh, dia orangnya tegas misalnya. Oh, Melia bagaimana? Oh, Melia tuh orangnya manja misalnya, seperti itu. Itu disebut dengan penokoh. Jadi tokoh itu adalah nama dari tokoh yang ada atau nama dari orang yang memerankan dalam novel, itu disebut dengan tokoh ya. Itu bisa tokoh utama, bisa tokoh sampingan. Sedangkan penokohan itu apa? Sifat atau watak dari tokoh ya, bisa sifat dan watak tokoh utama dan tokoh sampingan. Kemudian tokoh berdasarkan penokohan itu ada yang namanya tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis apa? Tokoh yang punya sifat baik. Tokoh antagonis, jadi tokoh yang punya sifat buruk. Kemudian tritagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat netral, jadi tidak memihak kepada protagonis maupun antagonis. Kemudian untuk penokohan atau untuk menggambarkan sifat dari tokoh itu ada dua cara, yaitu penokohan dengan cara analitik dan dramatik. Analitik secara langsung, misalnya Dylan adalah anak yang kuat. Nah, itu langsung, jadi sifat tokohnya itu langsung diucapkan dengan kata-kata ataupun dengan dialog dengan orang lain, itu bisa. Tapi kalau penokohan dramatik ini tidak disebutkan secara langsung sifat tokoh itu hanya tokoh dramatik ini biasanya sifat tokoh itu hanya digambarkan dari tingkah lakunya, dari cara bicaranya, ataupun cara menyikapi sebuah masalah, itu dramatik, ini tidak langsung, begitu ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, itu tentang alur. Alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tetapi kalau dalam novel itu biasanya yang sering digunakan adalah alur campuran, walaupun tidak jarang juga novel yang hanya menggunakan satu alur, bisa alur maju, alur mundur, gitu ya. Alur maju, apa itu alur maju? Yaitu alur yang menceritakan dari sekarang dan nanti, atau sekarang yang sedang terjadi dan nanti yang akan terjadi. Alurnya maju. Kemudian kalau alur mundur itu alur yang bagaimana? Alur yang menceritakan sekarang dan kemarin, atau sekarang yang sedang terjadi dan dilanjutkan kemarin yang sudah berlalu. Kalau alur campuran bagaimana, Bu? Alur campuran itu adalah di mana dalam novel itu yang menggunakan dua alur, yaitu alur maju dan alur campuran. Misalnya di setting atau di latar A dia menggunakan alur maju. Oh, di latar berikutnya, di latar C dia menggunakan alur mundur. Lah, itu disebut dengan alur campuran, yaitu di mana sebuah novel menggunakan dua alur, itu dikatakan alur campuran. Selanjutnya yaitu sudut pandang atau disebut dengan istilah point of view. Apa itu sudut pandang atau point of view? Ada cara pandang pengarang dalam menceritakan kisahnya di dalam novel. Cara pandang pengarang itu ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, atau sering dikenal dengan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama atau sebagai pelaku sampingan. Dan ciri dari sudut pandang orang pertama ini adalah pelakunya atau tokohnya atau pengarangnya ikut menjadi peran atau ikut jadi tokoh di dalam sebuah cerita itu atau di dalam novel. Bisa jadi tokoh utama, bisa jadi tokoh sampingan. Cirinya dengan menggunakan kata aku atau saya.
Kalau di dalam novel itu menggunakan tokohnya ada kata aku, menggunakan kata aku atau saya, itu berarti sudah dapat dipastikan bahwa sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian jika sudut pandang orang ketiga atau dikenal dengan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu atau terbatas, ya, sudut pandang orang ketiga ini adalah menggunakan tokoh lain atau menggunakan kata ganti. Kata gantinya adalah orang ketiga, misalnya dia, ia, itu disebut dengan sudut pandang orang ketiga. Dimana mengapa dikatakan sudut pandang orang ketiga? Karena pengarang itu menggunakan orang lain untuk menceritakan sebuah peristiwa, tapi pengarang itu tahu secara detail apa yang dialami oleh tokoh yang diceritakan tersebut, sehingga dikatakan sudut pandang orang ketiga serba tahu gitu. Dan contohnya, saya punya contoh ya. Contohnya di sini ada kutipan novel. Kalau yang sudut pandang orang pertama ini, saya bacakan. Aku terdiam sejenak di bawah pohon-pohon. Tiba-tiba aku teringat kenangan waktu aku masih menjadi siswa SMA dulu. Rasanya senang sekali. Aku tersenyum kecil sambil memejamkan mata mengenang setiap hal yang aku lakukan dulu. Nah, ada kata aku di sini. Lah, ini adalah ciri utama dari sudut pandang orang pertama. Di sudut pandang orang pertama ini apa? Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku pertama. Mengapa? Karena pengarangnya di sini memerankan sebagai pelaku utama. Siapa? Aku. Ya, menggunakan alur apa ini? Ya, alur mundur. Mengapa? Karena menceritakan dulu di kenangannya dia ketika masih SM. Ada kata dulu, itu kan berarti dulu itu menunjukkan makna lampau ya, sehingga ini adalah sudut pandang orang pertama dengan menggunakan alur mundur. Kemudian kita lihat untuk kutipan contoh novel yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sultan tidak percaya akan hal itu. Setelah ia melihat semua dengan mata kepalanya, Sultan baru percaya ucapan temannya. Ternyata kekasihnya tega seperti itu. Nah, ada kata sultan. Lah, sultan itu kan orang lain. Jadi pengarang menggunakan tokoh lain untuk menceritakan sebuah peristiwa. Tapi pengarang walaupun tidak mengalami, tapi dia seolah tahu apapun yang dialami oleh tokoh. Itu kadang ada ya kata sultan berarti kan menunjukkan tokoh orang lain. Kemudian ada lagi kata ganti iya atau kata ganti orang ketiga. Lah, kata ganti orang ketiga iya ini kan menuju kepada sultan, kepada tokoh lain. Nah, sehingga ini dikatakan adalah sudut pandang orang ketiga. Kenapa? Karena pengarang tidak ikut menjadi tokoh dalam cerita tersebut atau dalam novel tersebut, sehingga dikatakan sebagai sudut pandang orang ketiga. Dan ya, untuk unsur intrinsik sudah selesai. Jadi kita lanjutkan ke unsur ekstrinsik. Ya, saya katakan tadi bahwa yang namanya unsur ekstrinsik itu tidak terlepas dari seorang pengarang. Mengapa? Karena unsur ekstrinsik itu pada dasarnya semuanya bersumber dari pengarangnya, karena pengaranglah yang menciptakan sebuah novel dan dia akan mempengaruhi novel itu secara tidak langsung, itu dari luarnya. Misalnya yang pertama tentang biografi pengarang. Apa sih biografi pengarang? Misalnya pendidikan pengarang, gender pengarang atau jenis kelamin pengarang. Ini sangat mempengaruhi cerita-cerita yang diciptakan oleh pengarang. Mengapa? Misalnya pengarang itu pendidikannya dan dia seorang laki-laki, dia baru usianya menginjak bangku sekolah SMA, maka tema yang diciptakan untuk membuat novel pastinya adalah tema-temanya tentang kehidupan anak di masa SMA itu. Tidak mungkin dia akan menciptakan novel yang dengan tema-tema orang dewasa atau tentang keluarga atau tentang kehidupan keluarga. Nah, itu juga dikatakan biografi pengarang itu mempengaruhi novel dari luarnya. Kemudian nilai-nilai itu meliputi apa? Nilai agama, nilai budaya, nilai sosial. Lah, ini juga sangat mempengaruhi terciptanya novel. Mengapa? Misalnya pengarangnya itu beragamakan Islam, maka secara
otomatis secara tidak sadar maka novel yang diciptakan pun akan menggambarkan seorang tokoh yang beragamakan Islam juga, itu kalau yang agama. Tapi misalnya tokohnya pengarangnya dari budayanya dia adalah orang Jawa, maka dalam novel itu pastinya juga akan terpengaruh dengan budaya yang dimiliki oleh pengarang. Karena dia orang Jawa, maka di dalam novel itu dia biasanya juga akan terselip dialek Jawa ya, karena dia Jawa. Tapi misalnya pengarangnya adalah dari budayanya dia adalah orang Batak, maka dia tidak langsung dia pun dia akan menceritakan budaya Batak dan akan menyelipkan dialog-dialog Batak pula gitu. Dan situasi dan kondisi yang dimaksud dengan situasi kondisi itu kapan terciptanya novel itu kapan terciptanya. Misalnya di era tahun 2000-an atau di era tahun 90-an. Maka kalau misalnya novel itu terciptanya di era tahun 90-an, maka tema-tema yang diangkat adalah kehidupan sehari-hari, suasananya pada tahun 90-an. Berbeda jika novel itu tercipta di tahun 2000-an, maka yang diangkat adalah kehidupan sehari-hari di tahun 2000-an. Dan kita lanjutkan ke kebahasaan novel. Kebahasaan novel yang pertama itu disebut dikenal dengan istilah terdapat kalimat dengan makna lampau. Yang namanya makna lampau itu kan berarti menceritakan sesuatu yang sudah terjadi atau sudah berlalu. Dan biasanya kalau novel ini menggunakan makna lampau itu adalah ketika novel ini menggunakan alur mundur. Contohnya di sini ada kata pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu ini jelas ya, berarti kan menceritakan sesuatu yang lampau dulu. Ada kata zaman dahulu. Orang membuat api dengan cara menggosokkan 2 buah batu hingga keluar percikan api. Ya. Kemudian contoh yang kedua, sekitar 1 tahun yang lalu, ada kata lalu. Lalu itu berarti sudah terlaksana, sudah terlewati. Kemarin, kapan itu? Tidak tahu pasti. Setahun yang lalu berarti kan setahun kemarin. Nah itu berarti maknanya sudah lampau atau sudah terlewati. Sekitar 1 tahun yang lalu virus COVID-19 muncul di Wuhan untuk pertama kali. Nah kita bisa mengenang kejadian 1 tahun yang lalu ketika Wuhan pertama kali terkena wabah COVID-19 gitu. Jadi biasanya untuk makna lampau ini ada atau terdapat makna lampau itu apabila novelnya menggunakan alurnya alur mundur gitu ya. Ya, kita lanjutkan kaidah kebahasaan yang kedua. Kebahasaan yang kedua dalam novel itu terdapat konjungsi temporal dan konjungsi kronologis. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal itu juga dikenal dengan istilahnya konjungsi waktu. Mengapa? Temporal atau waktu itu adalah konjungsi yang menunjukkan suatu kejadian kapan terjadinya. Nah, contohnya konjungsi temporal itu apa? Sejak, ketika, saat itu, sambil, sewaktu, selama, sementara, kemudian, lalu, setelah, sehabis, kini, sedari, seraya, tatkala, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian kita bahas konjungsi kronologis ya. Konjungsi kronologis dan konjungsi temporal dalam novel itu sebenarnya seringkali digunakan secara berdampingan, sehingga untuk kebahasaannya pun dibahas secara bersamaan, dan temporal dan kronologis, karena biasanya dalam novel konjungsi ini keduanya itu digunakan berdampingan. Konjungsi kronologis itu apa? Konjungsi yang menceritakan urutan sebuah peristiwa. Kronologis, urutan peristiwa. Contohnya apa? Konjungsi kronologis adalah sejak itu, lalu, sebelum, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, sementara itu, pertama-tama, kedua, dan ketiga. Nah, kita bahas kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu terdapat banyak kata dalam menggambarkan sebuah tindakan. Sebuah tindakan, kata yang menyebabkan sebuah tindakan atau menggambarkan tindakan itu apa? Ya, kata kerja apa? Yaitu kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan. Dan ciri utama dari kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan itu biasanya mendapatkan imbuhan
dan juga bisa juga dengan mendapatkan akhiran kan. Misalnya kata kerjanya buka. Ya, kata kerja buka ini mendapatkan imbuhan membuka, sehingga menjadi kata kerja yang menggambarkan sebuah tindakan apa? Tindakan membuka. Ya, misalnya contohnya lagi, kata kerja masak mendapatkan imbuhan memasak. Ya, ini disebut dengan kata kerja yang menggambarkan tindakan karena mendapatkan imbuhan Kalau yang akhiran kan bagaimana? Lah, biasanya dalam kata kerja yang mendapat imbuhan dan kan ini juga imbuhan dan akhiran kan ini digunakan bersamaan. Misalnya membukakan. Nah, kata imbuhannya dan akhiran kan, sehingga menjadi kata dasar kerjanya buka, membukakan. Ini menjadi kata kerja yang menggambarkan sebuah tindakan. Gitu ya. Ya, mari kita coba untuk kata kerja tindakan. Kita lihat kalau dijadikan sebuah kalimat. Violet membuka lemari pakaian dan memilih gaun yang akan dipakai ke pesta ulang tahun. Nah, kata membukakan, ada kata membukakan, sehingga kalimat ini dikatakan kalimat yang menggambarkan sebuah tindakan. Mengapa? Karena terdapat kata kerja tindakan. Apa itu kata kerja tindakannya? Membuka. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan kaidah kebahasaan yang keempat. Kaidah kebahasaan yang keempat dalam novel yaitu dalam narasi ucapan tokoh, kata kerja menunjukkan kalimat tidak langsung. Ya, kalimat tadi kita akan membahas apa? Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu apa, Bu? Kalimat yang diucapkan orang lain untuk menceritakan kembali ucapan orang lain kepada orang lain pula. Tuh, gimana, Bu? Bingung ya? Ya, gini, misalnya saya menceritakan tadi saya habis berbicara dengan Rini misalnya, dan saya ketemu lagi dengan misalnya dengan Nahla, dan Nahla bertanya kepada saya, Rin, Bu, tadi Ibu ketemu dengan Rini ya? Iya, betul. Misalnya saya bilang seperti itu. Tadi Rini bilang apa ya, Bu? Oh iya, tadi Rini itu bertanya kepada Ibu. Dia tanya kapan ulangan harian bahasa Indonesia. Lah, itu disebut kalimat tidak langsung. Mengapa? Karena saya menceritakan kembali apa yang diucapkan Rini kepada saya tanpa menggunakan kata-kata yang digunakan Rini, tapi saya menggunakan kata-kata saya sendiri tanpa mengubah isi dari perkataan Rini, gitu ya, sehingga dikatakan kalimat tidak langsung, gitu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke kebahasan yang kelima, yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat langsung. Kalau tadi kita membahas kalimat tidak langsung, sekarang kita bahas kalimat langsung. Bedanya di mana? Jelas. Kalau tadi kalimat tidak langsung itu kita mengucapkan kembali perkataan orang lain dengan menggunakan bahasa kita tanpa mengubah maknanya, tanpa mengubah intinya. Tapi kalau kalimat langsung itu kita mengucapkan kembali perkataan orang lain dengan tidak mengubah perkataannya, dia menggunakan perkataan orang lain itu tanpa mengurangi satupun kata yang diucapkan orang tersebut. Jadi kita mengulangi apa yang diucapkan orang tersebut. Ya. Contohnya di sini, ayah baru saja berangkat ke kantor, ujar Tina. Kata ayah baru saja berangkat ke kantor, ini siapa yang mengucapkan? Yang mengucapkan Tina. Kemudian yang mengulanginya siapa? Misalnya Rini. Dari Rini bercerita kepada siapa? Kepada Andi, misalnya seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, kalimat langsung itu penulisannya itu ada tanda petiknya. Ya, tanda petik ini menggambarkan bahwa ini adalah kalimat yang diucapkan orang lain atau orang yang diceritakan tadi. Gitu. Dan kita lanjutkan ke bahasan yang keenam. Nah, ke bahasan yang keenam itu mendeskripsikan latar tempat atau suasana ataupun serta watak tokoh menggunakan kata sifat. Apa itu kata sifat? Ingat ya, kata sifat itu bersifat subjektif. Mengapa bersifat subjektif? Karena kata sifat itu kaitannya dengan selera orang. Ya, contohnya apa? Misalnya manis, terang, cantik, indah, itu kan relatif ya, sesuai dengan
selera orang. Belum tentu saya mengatakan Andi itu ganteng ya, belum tentu misalnya Rina juga bersependapat dengan saya kalau Andi itu ganteng begitu. Kemudian untuk kata sifat itu juga bisa diimbui dengan kata paling, misalnya paling cantik, paling manis, paling baik, seperti itu. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketujuh, yaitu terdapat kata kerja dalam menyatakan sesuatu di pikiran atau yang dirasakan tokoh. Ya, misalnya contohnya kata apa? Merasakan, menginginkan, mengharapkan, mengalami, mendambakan, menghargai, membutuhkan, memikirkan, menganggap, merupakan, dan lain sebagainya. Ya, itu cukup materi yang saya bahas di sini, yaitu sudah saya jelaskan unsur pembangun cerpen dan kebahasaannya. Ya, terima kasih. Apabila ada salah kata atau kekurangan, bisa saya menerima kritikan dan saran, silakan bisa diketik di kolom komentar. Dan apabila bermanfaat, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.